Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraki wal alam dafi al bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahhar mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam Samsid duha badrid duja nuril huda misbahul zulam Abil Qasim sayyidil kaunain wa asrafis sagalain Abil Qasim sayyidina Muhammad ibn Abdillah Nabiul Haramain wal mahbub inda rabbil masyriqaini wal maghribaini amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'istu la'anan wa inna ma bu'istu rahmatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza matabna adam in qata amalu ila min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi awalin salih yad'ula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uzkuru hazimal lazat. Qalu ya Rasulullah wa ma hazimal lazat? Qal al maut al maut al maut. Hadratul mukarramin yang saya hormati, jami'ul habaib wal asatid, wabil khusus para habaib yang telah hadir pada malam hari ini, juga para guru-guru yang hadir pada malam hari ini, para kesepuhan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, wabil khusus yang saya hormati jami'ul habaib al mukarram wal mahdaram Al-Habib Abu Bakar Adani mata'an Allah bituli hayati as-syarifah Al-Mukarram wal Mahdaram Al-Habib Husain bin Zain Al-Bakhar mata'an Allah bituli hayati as-syarifah Al-Mukarram wal Mahdaram Al-Habib Utsman bin Abdurrahman Al-Bahar mata'an Allah bituli hayati as-syarifah dan segenap para habaib yang lain yang tidak disebutkan satu persatu insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim al-faqir kepada antum semua. Wabil khusus sahibul majlis ad-dailallah al-ustaz Jamaluddin al-Afghani, pimpinan daripada Majlis Tamsirul Asrar mata'an Allah bituli hayati al-syarifah. Doa Ustaz Jamal panjang umur, sehat badannya, berkah ilmunya, berkah santri-santrinya, istiqomah majlisnya, insyaallah banyak pengikutnya, senantiasa beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para guru-guru yang ada di sini, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ma'muriyah Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Hakim SPI mata'an Allah bituli hayati asy-syarifah. Kita doakan Ketua DKM panjang umur, sehat badannya, berkah ilmunya, insyaallah dikasih kekuatan Allah untuk mengurus daripada rumahnya Allah yaitu Masjid Baitullah. Mudah-mudahan panjang umur, jauh balah musibah. Juga ketua RT, ketua RW yang tidak disebutkan namanya insyaallah nggak ngurangin rasa ta'zim al-faqir. Dan juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini majelis bulanan Sirul Asrar, hadirin wal hadirat, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini malam barokah.
Kalau malam ini dipakai untuk ngaji, baca maulid, baca rotib, baca tawasul, kitanya berkah, kampungnya juga ikut berkah. Amin. Juga malamnya hari ini kita memperingati daripada khaulnya yang ketujuh Bapak Ucup bin Arsan, juga khaulnya yang ke-17 itu Ibu Senah binti Laing, juga khaul yang kedua Ibu Rita binti Bani. Mudah-mudahan yang diholkan ini Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, diterangi kuburnya, diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya. Dan mudah-mudahan kita juga yang menghadiri acara ini, mudah-mudahan kebahagiaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, berbicara masalah khaul ini adalah kisah wafat. Beda sama maulid. Kalau maulid ini kisah lahir. Makanya nggak ada khaulnya Rasulullah. Ada nggak khaulnya Nabi Muhammad? Nggak ada. Maulidnya Nabi Muhammad aja kalau diperingatin ulama-ulama kita itu, kalau tatkala mahul qiyam ya Nabi salam alaika, itu mereka banyak yang pingsan, banyak yang jatuh. Kenapa? Karena ngenang Nabi Muhammad, padahal hari bahagia. Hari bahagia aja ada yang semaput, ada yang meninggal. Tuh ulama-ulama kita karena cintanya sama Nabi Muhammad. Makanya nggak dibikin khaulnya Nabi Muhammad. Yang ada khaul daripada umat Nabi Muhammad, para alimul ulama, para aulia, dan juga para keluarga kita. Dan malam hari ini 3 orang yang diholkan. Betapa girangnya mereka yang diholkan, diperhatiin sama keluarganya. Ternyata ada yang ke-17, ada yang kedua, keluarganya masih ingat di 17 tahunnya, di 2 tahunnya masih ingat keluarganya. Ini artinya almarhum dan almarhumah ini berhasil mencetak anak yang soleh dan soleha. Karena ini penting para hadirin wal hadirat. Kalau kita nggak punya anak yang soleh dan soleha, nggak mungkin acara ini berlangsung benar. Artinya ada perhatian. Ya Allah, kita girang banget diperhatiin. Karena orang yang meninggal nggak butuh yang lain kecuali pahala. Nggak butuh kita kirimin emak dalam kubur nih, saya transfer 30 juta, kira-kira nyampe nggak? Kagak nyampe. Pak, nih saya kasih uang 5 juta, kagak nyampe. Dulu orang tua kita masih hidup pengen punya ini, pengen punya itu. Kebetulan kita belum mampu pada waktu itu, atau kita mampu kita cuek. Nah, tatkala meninggal ini baru kita menyesal. Tatkala kita mampu tapi orang tua kita udah keburu meninggal, maka kita kirimkan doa-doa. Karena yang dibutuhkan oleh si mayit ini adalah doa dari keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matabna Adam in qatu amalu ila min salas." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amal ibadahnya. Terputus dia dengan anak istrinya, keluarganya, terputus anak familinya, harta bendanya, putus semua. Illa min salas, kecuali 3 perkara yang bakal masuk terus, nyampe terus ke dalam kuburnya. Dan ini yang dibutuhkan oleh si mayit. Pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah yang dikeluarkan waktu si mayit masih hidup, atau setelah dia meninggal keluarganya bersedekah, diniatkan buat si mayit. Itu girangnya luar biasa. Senang nih orang tua kita yang dalam kubur, apalagi diadain acara seperti ini, girang. Cuman kita nggak bisa lihat, nggak bisa denger. Bahagia mereka, ya Allah, begitu banyak kaum muslimin wal muslimat yang doain ahli kubur di dalam kuburnya. Girang, ngalir terus tuh sedekah jariah yang kita kerjakan. Oh, ilmin yuntafawi, atau kita punya ilmu yang manfaat. Kita seorang guru ngajarin ngaji, kita meninggal murid kita punya murid terus sampai ila yaumil kiamah, ngalir terus pahalanya. Yang ketiga,
awalin soleh yad'ula, atau kita punya anak yang soleh dan soleha. Nah ini termasuk almarhum dan almarhumah yang diholkan ini termasuk dia punya keluarga, dia punya anak yang soleh dan soleha, yang doain, ingat sama orang tuanya yang sudah meninggal. Ini ngalir terus doa daripada anak-anaknya, walun soleh yad'ulah, doain kebaikan. Betapa senangnya ahli kubur. Karena para hadirin wal hadirat, berbicara tentang kematian ini adalah sesuatu yang pasti, dan acara haul ini mengingatkan kita akan diri kita. Suatu saat nanti kita yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Berapa banyak pahala yang sudah kita kerjakan? Karena ini akan jadi bekal kita nanti di dalam kubur. Kalau enggak ada bekalnya, ini nanti kita mau minta tolong sama siapa? Kita mau mohon sama siapa? Siapa yang bantu kita? Karena orang yang berpikiran jernih itu pikirannya cuma dua. Allah kasih akal. Kenapa akal adanya di atas, hawa nafsu di bawah? Karena akal tatkala Allah ciptakan, akal beriman sama Allah. Karena itu adanya di atas. Hawa nafsu Allah ciptakan, nggak beriman sama Allah. Ditanya, ya nafas marrobuk, hei hawa nafsu, siapa Tuhanmu? Ma'alam. Nafsu bilang, saya nggak tahu siapa Tuhan saya. Sampai 2 kali tuh hawa nafsu direndam di neraka. Ditanya lagi, tetap aja jawaban begitu. Pas ketiga kali ditaruh di neraka lapar, baru nih nafsu jawab, anta robuk, engkaulah Tuhanku. Makanya adanya di bawah hawa nafsu, selalu mengajak kita kepada jalan keburukan. Akal di atas. Akal ini bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Mana pekerjaan yang menuju amalan sorga, mana pekerjaan yang menuju amalan neraka. Kita tahu ngaji ini tembusannya sorga. Kadang-kadang kita masih malas, bener. Ntar aja besok aja nanti lain waktu. Padahal lu tahu ini bener. Kita tahu menggibah saudara kita itu bagaikan makan bangkai saudara kita sendiri. Kita tahu dosanya, kadang-kadang masih suka, bener gak? Ini kebanyakan yang suka gibah bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Ibu-ibu. Wah, ibu kok ngaku, Bu? Kebanyakan ibu-ibu. Ini dilarang sama Allah Ta'ala. Itu kayak kita makan bangkai saudara kita sendiri. Kalau kita gibah, kita tahu itu dosa, tapi masih kita kerjakan. Oleh karena itu insya Allah barokah daripada majlis ini, ibu-ibu nggak ada lagi yang gibah ya. Ini saya yakin ibu-ibunya ibu-ibu yang soleha semua. Ibu-ibu muka-muka sorga. Ya. Ibu-ibu yang taat sama suaminya. Nah, kadang-kadang insya Allah pulang ngaji ntar cium tangan sama suaminya ya, tambah sayang sama suaminya. Karena inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baik, berbuat baik, nggak bikin dosa, maka meninggalnya husnul khatimah, penghabisannya baik. Kalau dosa kita banyak, sering gibah, sombong, takabur, namimah dan lain sebagainya, ngadu domba orang, kesian tak meninggalnya su'ul khotimah. Ini kalau kita ngaji begini nih, insya Allah tembusannya sorga udah. Kenapa? Dalam keadaan baik. Nah, akal berpikir ini pekerjaan baik, ini pekerjaan jahat. Kenapa? Udah tahu ini baik, kita nggak kerjain. Udah tahu ini jahat, kita kerjain. Kenapa? Karena yuwaswisu syaiton, dan didorong sama hawa nafsu kita. Pengennya gunjingnya aja. Panas hati lihat tetangga beli kulkas, sambar geledek. Padahal saya duluan yang tinggal di sini, yang kontrak di sini. Padahal gajinya gedean suami saya, dia duluan yang beli kulkas, panas hatinya. Ada apalagi sampai kredit motor, tambah panas, ya Allah. Berendam. Di bak tetap masih panas. Nah, ini artinya hatinya belum baik. Harus girang, senang. Ada tetangga yang maju, kita senang. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin Nabi bilang dalam hadisnya, uskuru hazimal lazat, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus segala macam bentuk kenikmatan. Tuh kata Nabi Muhammad, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus segala macam bentuk kelezatan. Apa bentuk kelezatan? Di dunia apa sih yang gak lezat? Kira-kira punya rumah gede lezat gak? Rumah gedung enak gak? Perabotannya komplit, ada kendaraannya, mobil, motor, segala macam, enak gak? Suami ganteng, istri cantik, anak cakep, enak gak? Duit banyak, enak banget, seneng. Kebanyakan karena enaknya orang menghalalkan segala cara. Makanya banyak yang korupsi, banyak yang nyolong, banyak yang begal, banyak yang rampok. Gara-gara apa? Gara-gara pengen hidup senang. Kenapa nih orang berbuat seperti itu? Karena tiap hari diomelin mulu sama bininya. Pulang agak bawa duit, diomelin. Lu jauh-jauh dari pagi sampai gini hari sore kagak bawa pulang. Pergi aja sana yang jauh. Lah kesian ini laki nih. Ngojek sampai jauh. Gak tanggung-tanggung dapat tumpangan ke puncak. Pulang bawa duit 50.000, diomelin lagi sama bininya. Kesian gak kira-kira? Akhirnya suami jadi nekat. Wah kalau begini udah aneh nipu orang aja dah, aneh begal orang aja dah, dan lain sebagainya. Coba kalau istri yang solehah, pagi-pagi suaminya mau kerja, baju dipasangin ke meja, dipakein dasi, pakein jas. Wow, papa siapa berangkat siap. Mau ngapain? Ngojek. Wah ngojek pakai dasi. Lah tukang bakso aja pakai dasi sekarang, apalagi tukang ojek. Pulang suami, berangkat suami, pulang bawa duit 100.000, disambut sama istrinya. Ya Allah, suamiku capek-capek, diberesin semua. Ini yang diajar sama Nabi Muhammad. Lihat sahabat Rasulullah, Sofia binti Huyai, akhlaknya luar biasa. Sofia binti Huyai, kenapa? Ngajinya sama Nabi Muhammad. Ini Sofia binti Huyai, suatu saat Ibunda Fatimah datang menghadap Rasulullah, menghadap bapaknya. Kata Ibunda Fatimah, wahai ayahku, tadi saya bercanda-bercanda sama suamiku Imam Ali. Lagi enak-enak bercanda, ada perkataan saya yang bikin Sayyidina Ali cemberut. Kayaknya suami saya kesel. Nah saya takut kena azab nih dari Allah nih, suami saya cemberut. Makanya saya buru-buru datang, ya Rasulullah, gimana caranya? Kata Nabi Muhammad, kalau ente pengen tahu caranya, ente belajar sama Sofiyah binti Huyai. Oh, istrinya yang sahabat yang namanya Fulan itu, iya. Berangkat Ibunda Fatimah dengan anaknya Al Hasan wal Husain sampai depan pintu, ngucapin salam, assalamualaikum ya Sofiyah binti Huyai, ana Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyah binti Huyai, ana adalah anaknya Rasulullah, Siti Fatimah. Tolong bukain pintu. Lalu ada jawaban dari dalam, waalaikumsalam. Ya ibu, ya Fatimah, sebaik-baiknya kedatangan adalah kedatanganmu. Dengan siapa kamu datang kemari? Bersama putra kami Al Hasan wal Husain. Ya Fatimah, suamiku nggak ada di rumah. Lah kan nih saya sama anak saya baru umur 5 tahun dua-duanya. Walaupun 5 tahun dua-duanya laki-laki. Haram saya ketemu sama laki-laki yang bukan mahram. Pulang lagi Bunda Fatimah, taruh anaknya dua-duanya, berangkat lagi sendiri, baru dibukain pintu. Berdecak kagum Ibunda Fatimah sama Sofia binti Huyai ini. Tanya, ya Sofia kok ente sampai gitu-gitu banget sih? Tibang anak kecil saya bawa sampai kagak dibukain pintu. Ya Fatimah, bukan anak kecilnya, tapi dia laki-laki, bukan mahram saya. Saya bisa begini belajar sama bapak kamu Rasulullah, Nabi yang ngajarin. Makanya saya seperti ini. Oh begitu ya. Nah itu dia, saya disuruh bapak saya suruh nyanyi sama kamu, gimana sih kamu menghormati suami? Ya Fatimah, kalau suami saya pulang itu saya udah siapin makanan, saya udah siapin kesukaannya. Tatkala nyampe di rumah ngucap salam, saya tanya, abang kan pulang ngojek nih jauh-jauh nih, keringetnya bau kampret. Sementara saya udah wangi nih,
abang kira-kira mau langsung makan apa mau langsung mandi? Neng, mandi dulu. Abang malu neng, ingat abang bawa kampret. Udah siapin anduknya bang, siapin. Masuk suami kamar mandi, disiapin. Bininya nunggu di depan kamar mandi. Udah selesai, diantar ke kamar, salinan, ditanya bang mau makan apa langsung bobo? Makan, udah siapin kesukaan suaminya. Selesai makan, dibawa. Abang mau kemana lih? Ngantuk nih tiba-tiba nih, ngantuk. Dibawa ke kamar, abang mau ngapain? Ya sebagaimana layaknya suami istri neng. Oh siap, 361 diservis habis. Udah kelar, tahak tuh suami. Wah Allah kenyangnya dunia akhirat nih. Udah setelah itu saya ambil tuh cambuk yang saya taruh. Bang, kalau dari awal sampai akhir pelayanan saya kurang, abang cambuk saya. Tuh Sophia binti Huyai tiap hari begitu. Hebat gak bu? Kira-kira ibu-ibu bisa nggak kayak gitu? Mudah-mudahan. Ya artinya itulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzkuru hazimal lazat, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus segala macam bentuk kelezatan. Semuanya lezat, apapun lezat. Pengen punya rumah segala macam, ini ada lezat. Golu ya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu pemutus segala macam bentuk kelezatan? Al-maut, al-maut, al-maut. 3 kali Nabi bilang, banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Saya tanya, kalau ibu-ibu tahu besok bakal mati, bakal meninggal, kira-kira berani gak durhaka sama suaminya? Kagak. Suami kalau tahu besok bakal mati, mau gak kira-kira nilap duit orang, duit kantor, nyolong? Nggak berani. Ngapain saya nyolong 1 tas besok mati, nggak bisa dinikmatin. Mendingan saya pakai ini malam untuk ibadah sama Allah. Nah itulah kalau orang banyak mengingat kematian, akalnya cerdas. Dia nggak bakal mau nyakitin orang, nggak bakal mau bikin dosa sama orang, nggak mau fitnah orang, nggak mau bikin sakit hati orang. Kenapa? Banyak mengingat kematian. Ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau nggak mengerjakannya. Nah ini peristiwanya peristiwa khol, mengingat segala macam bentuk kematian. Enggak enak, sakit bu. Imam Ali radhiyallahu an dalam kitab Mukasabatul Qulub, 1 kali kita nazar, 1 kali tarikan malaikat Israel, itu rasa sakitnya bagaikan kita dibacok 16 kali bacokan. Kata Imam Ghazali di kitab Mukasabatul Qulub, 1 bacokan aja kita udah kelenger. Ini 6 bacokan, 1 kali nazar, artinya sakitnya luar biasa. Tapi orang yang meninggal husnul khotimah, tatkala dia nazar sakaratul maut, Allah perlihatkan gambaran sorga. Jadi dia nggak kerasa sakitnya, karena yang dilihat, wah anda bakal dapat sorga. Tapi yang meninggal su'ul khotimah, penghabisan yang jelek, tatkala dicabut nyawanya dikasih gambaran neraka. Wal iyazubillah, summa na'udzubillah. Artinya kita semua ini adalah camat, calon mati. Oleh karena itu banyak-banyaklah bawa bekal, banyak-banyaklah berbuat baik. Kenapa? Tatkala meninggal dalam keadaan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ayo kita salawat dulu bareng-bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ayo bareng, ya Allah khotimah, ya Allah biha. Biar nanti kita meninggal husnul khotimah. Ayo, bihusnil khotimah liham satun utfi biha naral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya Allah bihusnil khotimah
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, barakat mugadamnal qadim Ali Muhammad bin Ali ni'mal wali syakin karim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah indal khatim. Mudah-mudahan saya doain yang hadir pada malam hari ini nanti meninggalnya husnul khatimah, rezekinya banyak, rumah tangganya berkah. Ya, kenapa? Ngikutin yang diajarin Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan saran saya jaga diri kita, ya, jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Karena Allah perintahin seperti itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita nggak disuruh jagain orang lain, nggak disuruh jagain tetangga kita, nggak disuruh jagain janda yang anak satu, kagak. Yang disuruh jagain anak dan istri kita sama Allah Ta'ala. Dari apa? Dari api neraka. Jangan sampai anak istri kita nyemplung ke api neraka. Tugas seorang suami, bini nggak sholat, tegur, bangunin. Suami nggak sholat, bangunin, subuh bangunin. Kalau ibu-ibu punya suami nggak sholat, sama aja ibu-ibu tidurnya sama kebo. Bener gak? Kira-kira kebo sholat nggak? Ya kalau suami nggak sholat, berarti sama kayak binatang kebo. Kebo kagak sholat. Biar suami ibu nggak kayak kebo, ibu bangunin, bang sholat bang subuh. Begitu juga bini, biar nggak jadi kebo betina, neng bangun neng subuh. Disuruh sama Allah Ta'ala tuh. Mobil khusus suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah. Hei kalian para lelaki adalah pemimpin para wanita. Jaga diri kalian. Anak nggak sholat bangunin. Oh biarin dia mah masih kecil banget, habis begadang. Udah biar dia kagak sholat dulu. Hati-hati. Selamatin anak kita dari bara api neraka. Kalau rumah kebakaran, anak 3 hari 3 malam kagak tidur, laki kagak tidur, habis begadang, rumah kebakaran, kira-kira kita bangunin gak mereka? Bangunin. Kenapa? Kalau kagak bangunin mati semuanya kebakaran. Itu api dunia. Ini yang kita takutin api neraka. Bangunin mereka. Suruh sholat, habis sholat biar tidur lagi. Ini ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Terhindar dari bara api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka, Bu. Ini adalah batu-batuan dan manusia. Semakin banyak manusia yang masuk ke neraka jahanam, maka makin gede apinya. Lah kita jadi bensin ternyata, Bu. Pak, kita jadi bensin. Bensinnya api neraka. Makin banyak yang nyemplung neraka, api makin gede. Alaiha malaikatun, di dalam neraka ada malaikat. Gilazun sidadul, yang sangat bengis, yang sangat kasar. Ini yang bakal nyiksa kita, ini malaikat. Diseret kita sama dia, dibanting, dipukul, sakit, hancur, dihidupin lagi. Begitu azab neraka. Kagak bakal kuat kita, kagak bakal kuat. Beb, neraka kira-kira sama enggak sama api unggun yang kita bikin? Lah kagak sama. Kagak sama. Ini sedikit dah saya ceritain tentang bara api neraka. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan perapian di muka bumi buat Nabi Adam, maka Allah suruh malaikat Jibril ambil sebesar biji semangka, api sebesar biji semangka yang ada di bara api neraka, diambil malaikat Jibril. Ya Rob, kira-kira segini cukup nggak nih buat kita bikin perapian di dunia? Kata Allah, jangan, hancur dunia. Belah lagi, sebesar biji semangka dibelah lagi sama malaikat Jibril. Udah setengah. Ya Allah, kira-kira cukup gak nih buat perapian di muka bumi? Lah jangan, hancur juga bumi, nggak bakal kuat. Lalu diapain ya Allah? Itu yang setengah ente rendam di lautan selama 70.000 tahun. Direndam sama malaikat Jibril selama 70.000 tahun.
selesai, tinggal asap-asapnya doang. Ya Allah, ini mah kagak ada apinya pisan, tinggal asapnya doang. Nah ini cukup buat api dunia. Tatkala ditaruh oleh malaikat Jibril ke alam dunia, maka meledak seada-adanya tuh. Lalu tumbuhlah daripada gunung-gunung dan itu menjadi perapian di muka bumi. Nah kalau api dunia kayak gitu, apalagi api neraka jahat gak bakal kuat. Malaikatnya kejam-kejam di sono. La ya'sunallah ma'amarahum, tapi itu malaikat nggak pernah bermaksiat sama Allah, taat. Diciptakan dalam keadaan ruku dari awal penciptaan sampai kiamat. Sujud dari awal penciptaan sampai kiamat. Nggak pernah nih malaikat mau macam-macam, taat sama Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini malaikat senantiasa mengerjakan semua perintah Allah. Nah jadi kewajiban kita ya, ini wabil khusus keluarga almarhum nih yang sahibul qol. Kita jagain tuh anak bini kita, jangan sampai kena api neraka. Kalau sayang sama anak bini, kasih yang baik, rezeki yang halal. Nggak apa-apa habis gali sumur, nggak apa-apa habis duit hasil ngojek, hasil kuli bangun, nggak apa-apa, yang penting halal. Daripada pakai dasi nyolongin mulu. Apalagi sekarang lagi ngetren nyolongin duit masjid ya. Loh keropak, hati-hati tuh, pakai CCTV, kalau enggak hilang mulu tuh duit keropak. Ada orang pura-pura sholat diembat juga keropak. Ini udah akhir zaman ya, udah akhir zaman, kesian orang udah sedekah segala macam, keropak hilang. Sebetulnya banyak yang mau saya sampaikan pada malam hari ini tentang berkaitan daripada khol, tapi waktu juga saya cuma dapat waktu 15 sampai 20 menit. Mungkin ini cukup, ini saja yang disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور أنعمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله maju terus maju, jangan belakang. Sallallahu maju tong jadi belakang tong, terus maju salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jamaah bareng-bareng vokal dim dulu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ayo mana suaranya? Allah bareng-bareng. Allah ya Nabi salam. Terangin kampung ini pakai blitz kalian masing-masing. Yang punya HP jangan bakhil-bakhil. Ya Habib salam alaika salawat Allah alaika ya Nabi. Mana suaranya? Yang punya HP keluarin cahaya handphonenya. Jangan bakhil. Ya Habib salam alaika أشرق الكون بضياء بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور خد جد
وازداد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين ضربوا يا حنان المشاني وذاروا اليوم قرد واستديئوا بجمال فخفي الحسن تفرد يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا حلال المساني فزار اليوم قرد واستديئوا بجمال فكفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دين عطاء جمع الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرم في كل الحمد لله لا نعم الله جل الحمد لله على بركة الله سوره الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بوجود المصطفى الحادي محمد صلوا عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد جد وبلغ
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وحدنا آمين يا رب به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للميت رضانا الآن يا وسنين ورضانا الآن يا وسنين دائما بير كل دائم مرحبا مرحبا يا مرحبا الله يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله يا الله يا الله يا الله من الآمنين اللهم يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا سهل علينا سهل علينا كل آسير بجاه بشير النذير
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Pada para guru, para habaib bisa langsung menempati tempat yang sudah disediakan untuk rehat. Pada para jamaah, kalau ada kurang lebihnya al-fakir, mohon dibukakan pintu dengan seluas-luasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.